itu menjadi eh, menjadi sukses seperti itu. Nah, sekarang apa sih sebenarnya kiat-kiat untuk meningkatkan kompetensi komunikasi awal sebagai seorang pendidik atau personal trainer? Pertama, kiatnya adalah buatlah, kalau dalam Zoom mungkin kita langsung melihat tuh audionya ada berapa ya, kemudian melihat tadi makanya kata host itu kalau tidak ada udhur syar'i maka dinyalakan kameranya biar kita mengetahui dari mana asal ini ya, kemudian sedang apa itu kontak mata ya peserta didik ataupun pelatih. Kalau peserta didik mungkin di kelas ketika kita ada classing ya, kita langsung melihat kepada peserta didik yang ada seperti itu. Kemudian gunakan bahasa tubuh ya, bahasa tubuh yang positif dan ramah. Nah, seorang pendidik ataupun seorang trainer ketika mengadakan atau menyampaikan materi, jangan sampai ada image ketika seorang pendidik atau seorang guru datang masuk ke kelas, wajah-wajah murid kita menjadi suram gitu ya. Kadang ada gitu kan, ketika baru mungkin ini juga sebagai pengalaman saya pribadi, ketika peralihan timing pembelajaran itu, ketika ada guru satu kemudian guru A, karena saya juga sebagai seorang praktisi pendidikan, ketika mengajar saya masuk ya, anak-anak happy, hore, itu suatu antusias anak-anak peserta didik ketika menyambut kita. Ada juga yang ketika peralihan dari pembelajaran ya, misalkan pelajaran saya, kemudian ada guru yang lainnya yang masuk, tapi tidak disambungnya. Kok sudah pelajarannya? Itu juga kenapa? Karena ada bahasa tubuh yang baik dan ramah kepada peserta didik sendiri. Itu kalau kita sebagai seorang pendidik. Nah, begitupun dengan seorang trainer. Nah, seorang trainer hindari sikap yang defensif ya, yang selalu menutup diri kita defensif kepada peserta didik ataupun peserta pelatihan. Kemudian setelah itu, jangan lupa perhatikan nada suara dan volume juga ketika kita berbicara. Kadang ada seorang pendidik ataupun seorang trainer atau seorang guru ketika mengajar tidak bisa didengarkan dengan jelas kepada peserta didik yang ada di belakang gitu, ataupun mungkin karena memang volume suara yang dikeluarkannya lebih kecil dibanding suara anak-anak seperti itu, sehingga kembali lagi itu tidak bisa menjadikan komunikasinya lebih efektif. Nah, jadi kiatnya pertama adalah buat kontak, kemudian gunakan bahasa tubuh yang baik. Selanjutnya perhatikan juga nada suara dan volumenya ketika berbicara sehingga terjelas. Makanya tadi saya cek apakah bisa mendengarkan suara saya seperti itu, sehingga apa yang saya sampaikan nanti tidak sia-sia kalau misalkan tidak tersampaikan dengan baik seperti itu. Kemudian setelah kita mengatur nada dan ritme ketika kita berbicara, maka juga dengarkan. Sebagai seorang pendidik harus mendengarkan aktif ya saat peserta didik berbicara, ataupun mungkin nanti ketika ada sesi tanya jawab, kita pun sama-sama saling mendengarkan begitu untuk peserta pelatihan gitu. Berikan feedbacknya, umpan balik ya yang konstruktif atau pertanyaan relevan untuk menjelaskan pemahaman yang kita sampaikan itu. Dan selanjutnya berikan salam yang hangat, ramah kepada peserta didik sebelum memulai pembelajaran atau memulai pelatihan. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya contohkan sedikit gitu kan. Apa kabar ibu-ibu, apa kabar bapak-bapak, semuanya masih semangat, dari mana aja nih, seperti itu. Tadi host juga sama ya, dari mana saja nih, masih semangat. Nah, itu seperti itu adalah suatu welcoming dari kita memberikan contoh buat kita semuanya untuk supaya apa, dengan komunikasi seperti itu bisa membantu menciptakan suasana yang nyaman dan santai ketika kita mengadakan atau sesi pelatihan ataupun sesi pembelajaran di kelas seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi untuk kompetensi komunikasi awal ini, tekniknya adalah ada teknik ice breaking, kemudian juga ada teknik auditory, ada teknik visual, dan juga ada teknik kinestetik ya, ada teknik kinestetik. Nah, ini mungkin setiap dari kita semua sudah bisa memahami apa itu ice breaking begitu ya. Banyak sekali, bisa yel-yel berupa tepuk, berupa nyanyian ya, seperti yang tadi tagline-nya, wujudkan pendidikan Islam terbaik
wujudkan pendidikan sistem terbaik, maka dijawab sama ibu bapak, lahirkan generasi Hafidin. Itu salah satu ice breaking juga ya gitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ketika teknik-teknik yang ada ya, teknik-teknik yang ada ini, maka sekali lagi harus kita bisa menyampaikan semuanya ya, harus kita bisa menyampaikan apa namanya dengan baik ya, dengan baik. Jadi pertama, ketika kita mau memakai dengan teknik apa namanya ice breaking, dengan teknik ice breaking, maka sinyalnya nggak stabil itu tadi ya. saya nggak stabil ya. Halo? Ya Ustaz, jelas. Jelas, oke. Baik, kita lanjutkan. Maaf nih ada gangguan teknik ternyata. Baik, selanjutnya coba saya edikan zoom lagi ya. Sedikit gangguan, mohon maaf nih. Oke, selain tadi kompetensi komunikasi awal yang baik, maka selanjutnya adalah bagaimana kita menguasai seni delivery ya. Nah, ini adalah rahasia sebagai seorang pendidik, seorang guru ataupun seorang trainer ya, bagaimana mampu menyampaikan materi dengan baik gitu ya. Kita akan lanjutkan. Tadi dulu deh ini ya, sebentar ya. Ustaz Afwan, masih suara Ustaz di mute, Ustaz. Oh, di mode ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi mengapa seorang trainer atau seorang guru atau seorang pendidik ya harus mampu memiliki kemampuan delivery konten itu sendiri? Karena kemampuan delivery atau penyampaian materi secara efektif adalah salah satu keterampilan ya, kemudian yang penting yang harus betul-betul dimiliki oleh seorang pendidik ataupun seorang trainer. Dalam konteks pembelajaran, kemampuan delivery yang baik dapat membantu seorang pendidik atau seorang trainer ataupun seorang guru untuk menyampaikan materi dengan lebih jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran itu sendiri, baik itu di kelas ataupun di sesi pelatihan. Nah, selain itu juga kompetensi pendeliverian ya yang baik juga bisa membantu seorang guru untuk membangun hubungan yang positif dengan siswa, dan cara penyampaian tepat juga guru dapat memperhatikan siswa dengan apa namanya dengan baik ya, mereka bisa lebih tertarik juga dalam pembelajarannya, sehingga kembali lagi guru yang memiliki kemampuan mendelivery konten yang baik cenderung lebih disukai oleh siswanya dan dihormati dibanding dengan guru yang tidak memiliki kemampuan untuk mendelivery konten itu sendiri. Bisa kita mungkin seorang guru pernah apa namanya merasakan hal itu ketika kita di dalam kelas kemudian menyampaikan materi, ternyata antusias di masa dari peserta didik ya tidak terlalu antusias pada kita, bahkan tidak menyukai kita. Nah, itu bisa berakibat kepada diri kita sendiri gitu ya. Maka perlu ya apa namanya kemampuan untuk pendelivery konten itu sangat-sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pendidik ataupun seorang trainer ya. Insya Allah kedepannya itu dengan cara terus berlatih dan berlatih seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana teknik pendeliverian yang efektif gitu?
Nah, salah satu teknik delivery yang efektif adalah dengan menggunakan gerakan tubuh yang tepat. Yang pertama itu, kemudian apa sih gerakan tubuh yang tepat itu? Jadi gerakan yang bisa membantu memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan dengan membuat audiens kita lebih tertarik. Sebagai contoh, ketika kita menjelaskan tentang pentingnya kreativitas dalam belajar, guru dapat menggunakan gerakan tangan yang menggambarkan proses berpikir yang lebih kreatif seperti itu. Selain itu juga penggunaan intonasi suara yang bervariasi juga merupakan teknik delivery yang efektif. Dengan menggunakan intonasi yang bervariasi suaranya, guru dapat menekankan pada kata-kata yang penting atau untuk membuat audiens lebih terlibat dalam presentasinya. Nah, ini juga sebagai contoh ketika menjelaskan tentang pentingnya motivasi belajar, guru dapat memberikan instruksi yang meningkat pada kata motivasi. Nah, kalau kita memotivasi seseorang kemudian nadanya lembut, nadanya tidak semangat, otomatis peserta didik juga tidak akan termotivasi dengan baik seperti itu. Inilah pentingnya teknik delivery yang efektif dengan cara intonasi suaranya, kemudian juga bagaimana gerak tubuh kita ya dalam menyampaikan konten itu sendiri. Nah, mengatasi tantangan delivery bagaimana? Pertama adalah banyak kita melihat ya kita ketika bagaimana seorang pendidik ya, seorang trainer itu mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatian audiens gitu ya. Mungkin audiens kita ataupun peserta didik kita ketika di kelas ataupun di ruangan sesi pelatihan itu hanya sebatas 5 atau 10 menit saja. Maka gunakan teknik storytelling bisa, atau dengan interaktif ya, seperti kita tadi saya bertanya kepada Bapak Ibu gitu ya, langsung kepada audiens sehingga perhatian mereka akan kembali kepada pusatnya, yaitu kita sebagai pendidik ataupun sebagai trainer seperti itu. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Itu Insya Allah. Nah, itu salah satu teknik juga gitu ya. Ini saya coba nih gitu. Ya, tekniknya ya, teknik bertanya ya, teknik bertanya. Nah, kalau teknik storytelling juga bisa itu ya, bisa disampaikan ketika kita mendapatkan kesulitan dalam mempertahankan bagaimana audiens kita supaya fokus kepada kita. Kemudian bagaimana kita menghandle ya kegugupan atau ketidakmampuan untuk berbicara, karena tidak setiap orang, tidak setiap pribadi seorang pendidik ataupun seorang trainer itu ada yang sama ya kemampuannya untuk berbicara seperti itu. Kompetensinya itu ada tidak sama gitu. Ada seorang guru atau seorang pendidik yang memang dia tidak mampu untuk menyampaikan dengan berbicara ya. Hanya sedikit berbicara, kemudian dia sampaikan dengan beberapa macam produk ataupun konten begitu. Itu salah satunya. Maka satu adalah optimisme dan tekad yang kuat, bosnya kita bisa, kita mampu. Yang kedua, persiapan yang matang. Jadi materi yang sudah matang, materi yang sudah bagus, begitu ya, persiapannya juga kita pelajari dengan baik, menguasai materi dengan baik gitu kan. Jadi pertama ada tekad dulu yang kuat, kita mampu untuk menyampaikan materi ini. Kemudian persiapkan yang lebih baik, yang matang. Kemudian lakukan riset topik yang akan dibahas nih. Topiknya relevan atau tidak seperti itu. Baru setelah itu buatlah outline presentasi ataupun pengajaran kita sehingga bisa tersampaikan dengan mudah seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi ketidakmampuan kita untuk berbicara dengan jelas dan terstruktur gitu. Maka salah satunya coba menggunakan bahasa tubuh yang sesuai dan jangan takut untuk mengambil napas dalam saat ketika sedang berbicara. Kadang ketika kita berbicara karena saking semangatnya maka kehabisan napas sehingga tidak jelas apa yang disampaikan kepada audiens ataupun kepada peserta didik itu sendiri gitu. Ini adalah bagaimana trik mengatasi tantangan dalam pendeliveran konten dalam pembelajaran sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang trainer seperti itu. Maka di sini tips meningkatkan kemampuan pendeliveran konten itu salah satunya terus berlatih ya. Pertama terus berlatih,
kemudian perhatikan feedback dari audien, apa sih yang audien inginkan seperti itu, kemudian menggunakan intonasi, suara yang tepat, dan juga memanfaatkan gerakan tangan sesuai dengan pesan yang disampaikan. Jadi hal yang kecil ini sebenarnya sudah cukup untuk bagaimana kita meningkatkan kemampuan pendeliveran konten, begitu kita sebagai seorang pendidik ataupun sebagai trainer ya. Jadi kan itu juga sama dengan kita terus belajar ya, belajar bisa belajar dengan buku ya, belajar dengan langsung dengan ahlinya seperti itu, atau dengan kita bersharing dengan teman-teman sebaya dengan kita, seprofesi dengan kita seperti itu. Dan selanjutnya tadi perhatikan juga feedback di audien dan juga menggunakan intonasi yang tepat ya, suara yang tepat seperti itu, menggunakan gerakan tangan sesuai dengan pesan yang disampaikan. Ini adalah tips untuk meningkatkan kemampuan pendeliveryan itu. Nah, bagaimana karakteristik pendeliveryan konten yang baik? Jadi karakteristik pendeliveryan konten yang baik adalah memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan itu sendiri dengan jelas, bisa mudah dipahami oleh peserta didik ataupun audiens. Selain itu juga sebagai seorang pembicara, seorang pendidik, seorang trainer ya, juga harus mampu membangun koneksi emosional ya, baik itu dengan peserta didik, dengan audiennya, sehingga mereka merasa terhubung dengan apa yang kita deliverykan, apa yang kita sampaikan ya dalam konten itu sendiri seperti itu. Sehingga bukan hanya satu arah saja, tapi bisa menjadi dua arah antara peserta didik dengan pendidik dan peserta didik, ataupun seorang trainer dengan memberannya atau dengan anggota pelatihannya seperti itu. Nah, selain itu juga bagaimana kita memiliki gaya berbicara ya, dengan bahasa tubuh yang tepat juga sangat penting. Bagaimana kita bisa mendelivery, menyampaikan konten-konten itu dengan baik. Maka sebagai seorang pembicara, kita harus mampu memanfaatkan gerakan tangan, ekspresi wajah, posisi tubuh ya, sehingga untuk apa itu? Untuk memperkuat semua ya konten atau sebuah pesan yang ingin kita sampaikan, ingin kita deliverykan kepada audien ataupun peserta didik. Jadi contoh yang sangat penting gitu ya. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu yang penting, maka seorang pembicara dapat memperlihatkan rasa percaya dirinya dengan posisi tubuh yang tegap, dengan gerakan yang tangan yang mantap seperti itu. Ketika kita menjelaskan yang penting itu kepada audien ataupun kepada peserta didik seperti itu. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya tadi seperti mungkin ada gangguan yang lainnya, mohon maaf. Nanti kita akan kembali lagi, nanti kita akan sharing ya, saling bisa menambahkan dengan sesi tanya jawab nanti kalau ada kekurangan. Sekali lagi hal ini adalah penting buat kita sebagai seorang pendidik atau seorang trainer, bagaimana menguasai kompetensi awal kompetensi komunikasi awal dan juga pendeliveryan konten materi. Namun yang perlu diingat kembali lagi bahwasanya kita hanya bisa menyampaikan, adapun mereka menerima atau tidak itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi atas lancaran tadi ya di tengah-tengah presentasi saya. Mudah-mudahan nanti di sesi tanya jawab bisa kita saling banyak berbagi, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa saya jawab dengan memuaskan dari para audiens itu sendiri. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair kami ucapkan kepada Al-Ustadz ya Adi Solihin yang sudah memaparkan materi Masya Allah yang bermanfaat tentunya bagi kita, dan semoga dapat kita praktekkan nanti di dunia pendidikan ya, besok hari Insya Allah langsung kita praktekkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, asatid, asatizah, Ustadz Ustazah ya, Bapak Ibu dan dosen yang hadir malam hari ini, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kita akan menyaksikan sebuah video ya tentang profil dari LPK Generasi Fakihudin. Mari sama-sama kita saksikan video yang berikut ini. Simpulannya ya, pendidikan populer ya, kebanyakan saat ini itu sebenarnya dibangun dengan visi misi kapitalisme ya. Apa itu kapitalisme? Itu pemikiran yang berakar pada keyakinan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Bagaimana kita menggunakan keimanan kita ini memandang apa yang terjadi pada kita di kehidupan dunia ini ya. Yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insan wa an alaqatiha jami'iha bima qabla al hayati dunya wa ma ba'daha ya. Bahwasanya manusia itu akan bangkit, akan tergugah ketika melihat bahwasanya kehidupan global ini dengan menghadirkan pemikiran tentang kehidupan alam semesta dan manusia, dan hubungannya itu dengan sebelum kehidupan ini dan setelah kehidupan ini. Artinya kita ini akan memiliki pemikiran yang khas ketika kita menjadikan akidah Islam, keimanan kita ini untuk memandang pendidikan, permasalahan pendidikan. Praktisi. Nah, ketika kemudian lewat di Instagram saya ada pelatihan ini, kemudian saya coba ikuti, ternyata menarik. Apalagi ini pelatihan ini saya sekalian ngaji gitu. Tidak hanya belajar belajar tentang menjadi seorang trainer, tapi juga bagaimana dihubungkan dengan keislaman gitu. Sehingga tadi juga disebutkan oleh Ustadz Ade bahwa menjadi trainer itu poin utamanya adalah ibadah. Itu nggak terpikir gitu ya. Kita sampai mikirnya yang namanya guru pelatih itu ya ujung-ujungnya uang gitu. Kalau semua guru memiliki misi, insya Allah dalam pembelajaran itu tidak akan ada rasa bosan, karena setiap guru kalau dia memiliki misi dalam mengajar, dia akan terpacu untuk melahirkan metode-metode dalam mengajar seperti active learning dan sebagainya. Insya Allah program LPK ini bila ada kelanjutannya, Masya Allah ini luar biasa untuk pengembangan para dai, para guru-guru khususnya yang ada di bumi Nusantara ini. Dia juga sebagai khalifatullah ya, sebagai khalifatullah yang mana mereka harus memiliki kapasitas keilmuan untuk mengelola bumi dan seisinya, mulai dari pemahaman tentang sains, algoritma, teknologi, informasi, administrasi, astronomi, geofisika, geodesi, dan berbagai cabang ilmu terapan lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan. Inilah dua misi penciptaan manusia, dan ini harus ada dalam sebuah pendidikan, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan yang terbaik itu atau pendidikan yang
yang pendidikan Islam yang terbaik itu kemudian harus memegang simpul-simpul ini, ya, blueprint pendidikan yang memang bisa terukur gitu. Secara kurikulumnya, secara silabus dan RPP, kemudian fasilitas, ya, tenaga pendidikan, kemudian keuangan, pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, semua itu harus mengacu kemana? Ke visi dan misi. Masih bersemangat Bapak Ibu? Masih Masih semangat total. masih. Alhamdulillah. Masih semangat Ustaz, semangat. Alhamdulillah masih Ustaz, masih. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video profile kami dari UTK Generasi Hafiz Din ya. Baik Bapak Ibu, nah karena Allah SWT masih ada satu materi lagi dan kami himbau kembali kepada Bapak Ibu untuk menyimak dengan serius ya. Jangan lupa dicatat hal-hal yang penting ya, untuk nanti bertanya di sesi acara kepada kedua guru kita. Baik Bapak Ibu, karena Allah SWT, mari kita sambut pemateri kedua kita yaitu Gus Asror. Ya. Silakan Coach. Kak dengar Coach suaranya. Ya, suaranya dengar. Masih belum dengar. Iya. Suaranya masih jauh lagi. Sebentar. Tes 1 2 3. Oh, mantap Coach. Aman, Jelas. aman terkendali. Lanjut. Baik, izinkan saya share screen sebentar ya. Duh, nggak bisa. Saya nggak Coach, ya. diizinkan share screen. Maaf Coach. Ya, silakan Coach sudah. Baik. Baik, layar saya udah bisa terlihat ya. Sudah Coach. Aman. Wah, nampak jelas. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Ini tentang saya. Saya kira ini tak terlalu penting lah ya, nggak terlalu penting. Mungkin biasanya Ustadz Satria tuh suka mengkampanyekan atau menjual saya bahwa saya adalah seorang certified trainer BNSP. Beliau sering bilang begitu. Baik, Bapak Ibu,
sebagai seorang trainer pendidikan, tadi Ustadz Ade sudah banyak menyampaikan bahwa seorang trainer pendidikan sangat-sangat diharapkan teknik penyampaiannya. Itu benar banget, Ustadz. Benar banget, karena dari situlah para audiensnya, murid-murid kita bisa menerima ilmu dari kita. Nah, jadi dalam dunia pendidikan, sosok trainer itu adalah sangat-sangat dibutuhkan karena dapat menjadi contoh, bahkan menjadi panutan, bahkan banyak juga yang mengatakan itu adalah role model. Jadi dia adalah yang kita contoh, ya, kita contoh. Nah, jadi biasanya seorang trainer itu adalah sosok yang paling tidak dia sudah berpengalaman sebelumnya, sehingga dia bisa menyampaikan materi itu dari teori dan ditambah dengan pengalaman yang dia sudah alami. Nah, banyak sebetulnya yang dibutuhkan seorang trainer itu, ya. Dia sebagai role model, kemudian sebagai pendidik juga, ya. Kemudian dia juga diharapkan memberikan pengalaman-pengalamannya, karena ada beberapa hal, teknik-teknik ataupun teori-teori itu memang membutuhkan pengalaman dalam penerapannya. Nah, seorang trainer pendidikan juga dia bisa menjadi apa ya, kalau kita bilang itu tolok ukur, ya. Oh, kita umpamanya menetapkan dia adalah tolok ukur kita. Kita udah sampai semana jika dibandingkan dengan dia, gitu ya. Jadi sama seperti seorang guru, dia akan punya tolok ukur. Saya dibandingkan dengan guru yang di sana, kira-kira lebih bagus siapa ya? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi seorang trainer pendidikan ini sangat dibutuhkan karena dia akan bisa memberikan umpan balik bagi kita sebagai tenaga pendidik, sudah semana atau di mana posisi kita dibandingkan dengan orang yang ingin kita contoh itu. Nah, jadi ada 5 alasan yang patut kita ketahui mengapa kita penting ataupun memang pantas untuk menjadi seorang trainer dalam dunia pendidikan. Apa aja itu? Nah, yang pertama itu adalah dengan menjadi trainer pendidikan, kita diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan kita, ya. Jadi seorang trainer dalam dunia pendidikan itu memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, ya. Kita dapat belajar tentang teknik-teknik mengajar yang baru, inovasi-inovasi yang baru, kemudian wawasan tentang berbagai metode pengajaran yang berbeda-beda, ya. Mungkin kita hanya melihat dari selama ini dari teori-teori. Nah, dengan adanya trainer-trainer pendidikan, kita ternyata bisa ya seperti itu ya. Atau ternyata ada ya teknik-teknik yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian dengan menjadi trainer pendidikan, kita bisa memperluas jaringan. Salah satunya saya mengalaminya, ya. Saya dengan berkenalan dengan lembaga pelatihan kompetensi generasi Fakih Fiddin ini, networking saya jadi sangat luas. Saya bisa berkenalan dengan Ustadz Ade, saya bisa berkenalan dengan Ustadz Satria, dan banyak orang-orang yang hebat-hebat di dalam kelompok-kelompok ini yang bisa membuat jaringan saya lebih luas lagi, ya. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, dengan menjadi trainer pendidikan, kita bisa menjadi inspirasi, ya. Inspirasi. Nah, sama seperti yang tadi saya sampaikan, dia menjadi role model. Ternyata begitu tuh bagus loh. Ternyata kalau dengan teknik-teknik tambahan seperti ini bisa lebih bagus. Tadi di materinya Ustadz Ade ada menyampaikan beberapa poin, ya, yang kalau di saya mengenalnya itu dari teknik-teknik NLP, ya. Itu ada namanya visual, auditory, kinestetik. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa ini adalah teknik-teknik yang sangat modern
dan bahkan dinyatakan sebagai teknik-teknik yang sangat powerful, ya sangat powerful artinya sangat bagus untuk kita terapkan. Mungkin kayaknya nanti lembaga pelatihan kompetensi generasi Fakifit ini perlu untuk menyampaikan atau membuat satu materi khusus tentang NLP ya Ustaz ya. Ustaz Ades kayaknya setuju tuh kalau saya bilang begitu. Oke. Baik. Nah, kemudian ini yang tadi ada yang sampaikan juga bahwa ternyata bukan hanya menghasilkan penghasilan tambahan saja menjadi trainer, itu banyak hal-hal lain. Meskipun yang nomor ini ditaruhnya di nomor 4, banyak yang mengatakan ini yang nomor 1 katanya. Oke, baik. Nah, kemudian ini yang sebetulnya yang sangat penting, bahwa menjadi trainer pendidikan kita menjadi agen perubahan. Kita membuat para guru ataupun para tenaga pendidik yang lain itu berubah gitu, ya. Berubah seperti apa yang kita inginkan, bahwa teknik-teknik mengajar ini loh yang lebih baik, ini ada yang lebih baru lagi dan sebagainya. Nah, jadi kitalah yang membuat teman-teman kita itu berubah, gitu ya. Nah, kemudian sebagai trainer pendidikan, apa yang harus kita miliki, ya? Atau ya kualifikasi apa yang harus kita paling tidak yang ada pada diri kita lah, ya. Nah, yang satu itu adalah kita harus punya pengalaman. Karena pengalaman inilah yang akan membuat kita bisa menyatukan antara teori dengan prakteknya. Karena itu semua adanya di dalam pengalaman kita. Seorang trainer biasanya memiliki pengalaman mengajar atau paling tidak bekerja dalam bidang pendidikan untuk beberapa tahun, ya. Pengalaman ini juga dapat meliputi mengajar di sekolah, perguruan tinggi, ataupun di dalam lembaga-lembaga pendidikan lainnya, ya. Nah, kemudian ini adalah poin yang tadi banyak sekali disampaikan oleh Ustadz Ade, ya, keterampilan berkomunikasi yang baik. Dan kalau menurut saya inilah hal yang terpenting, ya, kompetensi inilah yang paling utama dari seorang trainer, ya. Jadi kalau trainer itu menyampaikan dengan baik, delivery-nya bagus, bahkan materi yang dikatakan orang atau peserta biasanya membuat orang mengantuk, jadi tidak mengantuk tuh, ya, hilang ngantuknya gitu. Ini sekarang ini sudah jam berapa gitu? Sekarang udah jam 9 lebih. Saya mungkin ada peserta yang di daerah timur mungkin sudah jam 12 malam gitu ya. Tetapi saya yakin mereka masih mengikuti ini dengan penuh semangat gitu. Nah, kemudian keterampilan teknik yang mendukung, ya. Keterampilan teknis yang mendukung ini apa? Karena inilah ya, sebagai trainer minimal kita harus tahu tata cara penggunaan, ya. Dalam penyampaian malam ini, bagaimana menggunakan Zoom, ya. Bagaimana kalau dalam kelas-kelas itu ada yang namanya Google Suite, ada lagi Google Meet, ya, macam-macam, ya. Dan juga materi yang kita sampaikan menggunakan Microsoft Office, PowerPoint. Nah, ini adalah pengetahuan standar yang harus wajib dimiliki oleh seorang trainer. Dan masih banyak lagi sebetulnya aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain, ya, yang justru akan menambah memudahkan kita sebagai trainer untuk menyampaikan materi kita kepada orang yang ingin kita sampaikan. Nah, sebagai seorang trainer kita perlu paham apa tujuan dari presentasi kita atau apa tujuan dari penyampaian kita, ya. Nah, secara umum bahwa penyampaian itu ada dua, ya, ada dua tujuannya. Yang satu itu adalah memberi informasi, ya, how to inform, dan kedua ini adalah mempengaruhi atau how to persuade. Nah, kalau kita memberi informasi, kita cukup memberikan data ataupun hal-hal yang berhubungan dengan materi kita. Namun ada teknik yang perlu kita tambahkan jika kita ingin mempengaruhi. Nah, seorang guru di kelas akan kedua-dua ini dia butuhkan.
Pertama dia menyampaikan informasi, yang kedua juga dia ingin mempengaruhi. Artinya dia ingin muridnya menjadi lebih fokus kepada dia, menjadi lebih rajin belajar, dan lebih mau untuk mengikuti pelajaran yang dia sampaikan. Itu adalah teknik-teknik mempengaruhi. Nah, kemudian yang perlu kita ingat bahwa tujuan presentasi kita ini menentukan bagaimana cara kita menyampaikan presentasi itu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, jika ini adalah untuk informasi, ya kita cukup menyampaikan poin-poin informasi tentang materinya. Namun kalau itu tujuannya adalah untuk mempengaruhi, ada teknik-teknik tambahan, ya. Ada teknik-teknik tambahan yang kita butuhkan bagaimana membuat murid-murid kita lebih terbuka untuk mengikuti apa yang kita arahkan. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita butuh menguasai teknik mempersiapkan bahan presentasi. Nah, bahan presentasi kita secara umum ya, strukturnya itu terdiri dari 3. Ya. Satu itu adalah bagaimana kita membuka presentasi kita. Kemudian bagaimana kita isi presentasi itu. Dan kemudian bagaimana kita menutup presentasi kita. Nah, sekarang kita lihat dulu dari awal ya. Dari ketiga itu ternyata yang paling penting itu adalah pembukaannya. Karena dengan menggunakan pembukaan yang baik, orang akan terpengaruh untuk mengatakan dia mau ikut. Atau dia mau mengacuhkan kita sebagai guru yang berbicara di depan ya. Nah, sebagai contoh lah ya, sebagai contoh, setiap hari Jumat kita akan menghadiri khutbah Jumat. Begitu khatib membuka khutbahnya, kita hanya butuh 1 menit awal saja untuk mengatakan kepada diri kita bahwa saya akan mengikuti khutbah ini dengan baik. Atau justru kita akan mengikuti perintah mata kita untuk lebih dalam. Maksudnya lebih tertunduk ya. Nah, jadi opening ini justru sangat penting karena untuk menarik perhatian dan bahkan menjadi jembatan atau bridging antara audiens dari apa yang akan kita sampaikan berikutnya. Kemudian ini juga akan menjadikan teknik ataupun meningkatkan mood, semangat dari audiens di dalam kelas kita ya. Nah, inilah pembukaan. Nah, pembukaan secara umum ya biasalah kita mengawali dengan pidato, bersyukur kepada Tuhan, kemudian memperkenalkan diri, ya, memberikan ilustrasi pada apa yang bakal kita sampaikan. Kemudian kita juga perlu menyajikan fakta-fakta dan sebagainya. Bahkan kita juga perlu menambahkan humor-humor di pembukaan pidato kita, ya, ataupun dalam penyampaian di dalam kelas kita. Ini akan membuat audiens atau murid-murid kita akan lebih segar dalam mengikuti materi yang kita sampaikan. Nah, kemudian isi presentasi kita ya, ataupun materi ajar kita. Materi ajar kita itu pertama itu harus memiliki apa yang mau kita sampaikan atau masalah apa yang utama yang ingin kita sampaikan ya. Nah, jadi di dalam masalah ini biasanya latar belakangnya mengapa topik ini kita bahas ya. Mengapa kita mengangkat topik yang kita pilih ini. Kemudian juga apa sebetulnya yang menjadi permasalahannya. Di dalam masalah utama juga ini kita perlu untuk menanyakan mengapa permasalahan itu penting, ya. Karena kadang-kadang ada hal yang menurut kita penting tapi bagi orang tidak penting. Jadi kita haruslah mengangkat masalah secara umum, ya. Nah, kemudian bagaimana kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, dalam masalah utama ini juga kita perlu pemahaman akan permasalahan yang akan dibahas. Isu yang akan dibahas di dalamnya apa saja. Faktor-faktor penting, ya. Kemudian bagaimana kita bisa mencari penyelesaiannya. Ini justru yang penting di dalam masalah utama ini. Situasi akhir seperti apa yang kita harapkan dengan memberikan solusi itu.
Nah, dalam solusi penyelesaiannya juga kita perlu bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan mengapa kita memilih jalan ataupun memilih itu sebagai jalan penyelesaian. Karena penyelesaian kan mungkin ada beberapa cara, tapi mengapa kita memilih yang itu tentu kita perlu memberi penjelasan kepada audiens kita. Nah, kemudian di dalam menutup, ya, jadi setiap sesi dari pengajaran kita perlu menutup materi kita itu. Nah, materi kita itu harus kita tutup dengan beberapa hal. Yang pertama itu kita hendaklah melakukan merangkum, ya, merangkum materi kita. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita bikin suatu ringkasan di dalam kalimat-kalimat penting saja, ya. Cukup dalam 1 atau 2 kalimat saja. Bahkan yang ketiga kita perlu melakukan yang namanya call to action. Coba kita lihat satu-satu, ya. Nah, rangkuman, ya, itu adalah kita merangkum apa yang sudah kita sampaikan dalam sesi kita tadi. Rangkuman berupa pernyataan-pernyataan penting, ya, tentang poin-poin yang ada dalam presentasi kita. Nah, biasanya rangkuman ini cukup berupa 2 atau 3 pernyataan tentang isi dari presentasi kita itu. Itulah yang ada di rangkuman. Nah, kemudian kita harus lakukan, umpamanya, ya, kita contohkan dalam rangkuman itu. Jadi Bapak Ibu, yang saya hormati, betapa pentingnya kita terus meningkatkan pengetahuan agar bisa bermanfaat bagi orang ramai. Nah, ini adalah salah satu kalimat rangkuman, ya. Nah, kita juga bisa meringkasnya dalam satu kalimat penting seperti ini, ya. Nah, kemudian call to action. Call to action itu apa? Call to action itu adalah kita hendaklah senantiasa mengajak audiens kita atau murid-murid kita untuk melakukan apa yang tadi sudah kita sampaikan, ya. Contoh umpamanya kita mengatakan, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita jadikan keluarga kita sebagai ladang amal dengan menjadikan akhirat sebagai tujuan kita bersama. Nah, ini adalah suatu kalimat ajakan yang biasa kita sebut dengan call to action, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang perlu kita cermati atau perlu kita lakukan dalam melakukan semua aktivitas kita di dalam kelas untuk kita bisa menjadi seorang trainer pendidikan yang baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan atas ilmu yang diberikan, Masya Allah. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Coach Asrul Purba yang sudah memberikan materi Masya Allah dahsyat, daging banget, ya, nggak ada durinya. Tentu kita sangat nikmat untuk memakannya, ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan katsiran Coach Asrul Purba, ya. Baik Bapak Ibu yang Allah SWT, ya, sudah mencatat semua materi-materi penting malam hari ini belum, ya? Boleh dirangkum, ya, nanti bagi yang belum mengena dalam hati pemikiran, ya, boleh ditanyakan di akhir sesi, ya. Ada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu yang Allah SWT, masih bersemangat? Semangat. Masya Allah, ya. Jangan lupa untuk ngopinya, ya, Bapak Ibu, ya, makan snacknya juga. Masih semangat Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan masuk ke pemaparan LPK dan sertifikat yang nanti akan langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Effendi, ya. Mari kita dengarkan bersama penyampaian LPK dan sertifikat dari Al-Ustadz Abdullah Effendi. Silakan, Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma farzuqna istiqomah. Bapak Ibu, para ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih semangat Bapak Ibu untuk mengikuti materi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik, di sini saya lihat sudah banyak yang chat ya di kolom chat terkait tentang bagaimana sih mendapatkan sertifikatnya, mendapatkan materinya, mendapatkan rekamannya. Nah, maka kemudian kita akan jelaskan di sesi ini tentang prosedurnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah kelihatan Ustadz Satria? Sudah, Ustaz. Sudah? Oke, sip. Baik, sebelumnya saya ucapkan juga jazakumullah khairan nih kepada kedua coach kita, ya trainer kita yang luar biasa, ada Ustadz Adi Solihin, sahabat kami, teman kita, dan juga ada coach ya senior kita, Coach Asror Purba, Masya Allah, yang dari awal sampai akhir kedua pemateri ini luar biasa menyampaikan materinya ya. Nah, jadi kita akan langsung saja jelaskan Bapak Ibu agar kemudian nanti bisa menghemat waktu untuk sesi pertanyaan yang sepertinya akan banyak pertanyaan karena materinya luar biasa menarik ya gitu ya. Jadi kita itu ada 3 program yang utama saat ini. Yang pertama adalah certified untuk para praktisi pendidikan. Kemudian yang kedua kita punya forum suara pendidik ya. Ini untuk para alumni kita. Jadi para alumni nanti bisa menjadi pembicara juga di LPK gitu ya, Masya Allah. Ini program baru. Dan yang ketiga adalah kemudian program training for trainer. Nah, ini kita kerjasama dengan salah satu LPK juga yang ada di Kota Batam, Insya Allah, untuk menyediakan training sertifikat training level 3 BNSP. Baik, nah kita langsung saja. Jadi pelatihan ini dipersembahkan oleh generasifakih.com yang melalui kemudian Yayasan Generasi Fakih Feeding Indonesia dan kemudian melalui LPK ya, Generasi Fakih Feeding. Nah, di LPK sendiri itu terdaftar di 2 lembaga yang resmi ya. Yang pertama adalah di Kemenkumham, kemudian kedua adalah Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker Republik Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Satria ya, jadi kita langsung lanjut. Nah, ini adalah sertifikat yang bisa didapatkan bagi Bapak Ibu ya, para peserta yang kemudian nanti mengikuti prosedur untuk mendapatkan sertifikatnya. Saya lihat tadi se-Indonesia ya, Masya Allah, pelatihan malam ini dari berbagai wilayah, bahkan ada tadi yang kurang sehat tapi tetap menyempatkan untuk hadir sampai saat ini luar biasa. Nah, jadi apa saja keuntungan yang didapatkan Bapak Ibu? Yang pertama adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ini tentu. Jadi goyang kita, niat kita hari ini, tujuan kita adalah untuk mendapatkan mardotillah, ridhonya Allah ya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi. Nah, kedua, kita adalah satu-satunya LPK pendidikan yang terdaftar melalui 2 lembaga hukum sekaligus. Ya, ini adalah Kemenkumham dan Kemenaker. Ketiga, pelatihannya berkualitas. Ya, plus mendapatkan sertifikasi kompetensi dengan biaya yang terjangkau, ya. Yang keempat, pelatihan LPK Fakih Fiddin ini telah diikuti oleh ribuan alumni se-Indonesia, Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir ya. Mungkin ada yang baru pertama hadir. Nah, ini mungkin Bapak Ibu baru pertama di sini ya, tapi kemudian banyak juga teman-teman kita, para pendidik yang sudah berkali-kali ikut. Bahkan ada yang seluruh pelatihan dia ikut. Seluruh pelatihan sertifikasi dari LPK Fakih Fiddin diikuti semua. Masya Allah. Dan yang kelima adalah di LPK kita pelatihannya memperoleh banyak testimoni positif. Ya, sebagai pelatihan kompetensi yang fokus menyajikan materi dan coach yang berkualitas. Nah, tadi sudah dijawab sendiri sebenarnya oleh para peserta melalui komen-komen yang ada di kolom chat, Masya Allah ya. Baik, kita lanjut. Bagaimana untuk mendapatkan sertifikatnya? Ya, dan bagi yang mau mendapatkan sertifikatnya, jadi ilmunya sudah dapat, yang ingin mendapatkan sertifikat plus juga nanti akan mendapatkan video rekaman acara dan juga file PowerPoint-nya, materinya hari ini, dan juga nanti e-sertifikat dengan gelar kompetensi Certified Islamic Education Trainer CIET, maka nanti cukup berinfak hanya dengan 95.000 saja. Ya, hanya dengan 95.000 atau 95K.
nanti akan kita kirimkan melalui admin format untuk pembelian atau infak sertifikatnya. Di situ Bapak Ibu bisa mengisi nama lengkap, nomor WhatsApp, nama instansi, nanti akan dikirimkan termasuk nomor rekeningnya melalui grup CIET ya, yang kemudian Bapak Ibu gabung di sana. Nah, jadi kalau seandainya afdoliyahnya di lembaga formal ada namanya ijazah, atau kemudian di lembaga diniyah atau lembaga-lembaga pondok pesantren misalnya ada syahadah, maka di kita di LPK Generasi Fakihudin ada yang disebut sebagai sertifikat gelar non akademiknya. Nah, jadi kalau sudah ikut kelas pasti harus dibuktikan dengan apa ya, dengan kemudian sertifikatnya gitu ya. Nah, dan besok insya Allah kita akan memberikan kepada Bapak Ibu formulir asesmen terkait materi pada malam ini. Ada sekitar 10 pertanyaan yang bisa dijawab, dan sertifikat akan kita kirimkan secara bersamaan 2 hari setelahnya gitu ya, di portal kita. Kita akan sediakan dan kita akan kirim japri ke masing-masing peserta yang kemudian berinfak untuk sertifikat hanya dengan 95K gitu ya. Nah, yang juga kita ada training for trainer ya, insya Allah nanti di tanggal 16, 17, 18 November. Jadi Bapak Ibu yang ingin menjadi training for trainer atau menjadi trainer BNSP level 3, maka bisa nanti ikut kelas ini. Yang mau informasinya nanti insya Allah bisa japri ke admin atau ke saya. Oke, demikian saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, bagi yang berminat untuk mendapatkan sertifikat sekaligus materi pelatihan sekaligus rekaman acara ya, dan juga di grup alumni nanti, maka silahkan nanti bisa kita share di grup untuk diisi formulirnya, dan kemudian insya Allah nanti akan dibagikan atau di share sertifikatnya bagi yang berinfak. Oke, selamat melanjutkan acara ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kami ucapkan kepada Ustaz Abdullah Effendi sudah memberikan pemahaman kepada kita Bapak Ibu ya terkait LPK dan sertifikat. Baik Bapak Ibu, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersemangat, masih Bapak Ibu ya sampai akhir. Sudah mulai pada mengantuk dan maksud kami adalah menonaktifkan kamera ya, agak sulit juga mengatakannya. Baik Bapak Ibu, kalau Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sesi akhir ya. Ini ada sesi tanya jawab. Maka izinkan dulu ya Bapak Ibu, kami membaca sebuah pertanyaan dari peserta yang sudah bertanya ya di jam 9:30 tadi. Mungkin saking serius ya sampai beliau membuat sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Ya, pertanyaannya belum kami baca sudah dihapus, Masya Allah. Iya. Nah, sudah ada jawaban pribadi ya dari Ustaz Desolin, pertanyaan dari Bapak Bayu Trisusila maksud kami. Oke, baik. Sepertinya sudah ada yang resen ya, maka kita terlebih dahulu yang resen. Baik, ya, kami persilakan. Siapa nih coach? Kira-kira Ustaz? Ya, banyak kompak nih. Langsung angkat tangan. Kita ya Bapak Ibu ya. Kita akan pilih. Oke, kita pin dulu para pemateri kita agar pemateri kita lebih terasa hangat. Baik ya. Baik ya. Ya, baik. Ya, Masya Allah pertanyaannya banyak sekali nih ya yang mau resen ya. Ya Bapak yang angkat tangan nih ya, ayo buru-buruan Pak ya, kita hitung 1-3 yang memang terus bertanya ya. Kita akan pilih salah satu Bapak Ibu ya. Syaratnya hidupkan kamera dan langsung berangkat tangan ya, langsung di kamera Bapak Ibu ya. Itu kan sampai ke 5, cepat-cepat Bapak ya. Izin ya, ini sebuah keseruan saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kami melihat dari Bapak Agung Nur Cahyo lebih cepat ya daripada yang lain. Izin Bapak Ibu ya. Ini biar seru saja gitu. Ya, kami persilakan kepada Bapak Agung Nur Cahyo untuk memberikan pertanyaannya. Sebutkan nama, izin Bapak. Sebelum Pak sebutkan nama, izin Pak, alamatnya, domisili Bapak di mana, dan pertanyaannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Agung Nur Cahyo dari Pacitan, Jawa Timur.
Oke, terkait untuk kegiatan pelatihan trainer hari ini sangat menarik sekali Bapak. Untuk pertanyaannya langsung saja, untuk memberikan training ke beberapa audiens kan ada beberapa bidang profesi ataupun bidang karakter yang berbeda-beda. Untuk menyamakan karakter itu bagaimana Bapak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agung Nur Cahyo ya, SST MM sudah bertanya. Mau kita langsung jawab, Coach dan Ustadz? Atau mau satu pertanyaan lagi kita tampung? Langsung aja Tad, sarannya langsung aja. Jadi Oke, baik ya, silakan. Siapa dulu mau jawab, dari Ustadz atau Coach dulu, kami persilakan. Ustadz dulu deh ya. Materi 1 Ustadz Adi Solihin. Apa tuh Ustadz? Ya Ustadz, dari Bapak siapa tadi? Bapak Agung Nur Cahyo Ustadz. Bapak Agung Nur Cahyo. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana memberikan training gitu ya, kepada audiens yang beraneka ragam, begitu ya Pak Nur Cahyo ya? Iya Ustadz. Masih ada Pak Nur Cahyonya, jangan-jangan tidak ada nih. Iya. Betul gitu ya Beberapa Pak? karakter. Beberapa karakter gitu ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari Pak Nur Cahyo kepada kita semuanya. Memberikan training kepada audiens yang beraneka ragam, justru itu adalah membutuhkan pendekatan yang betul-betul terstruktur ya, dan juga pendekatan yang inklusif. Mungkin trik-trik yang bisa membantu kepada seorang trainer, seorang pendidik ya, ketika mengetahui bahwasanya peserta didiknya adalah beraneka ragam begitu. Yang tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh pertanyaannya di QA ya, ada pertanyaan itu bagaimana menyampaikan materi di kelas dengan kemampuan anak-anak yang tidak merata begitu. Kalau hari ini mungkin kita sudah tahu ya, artinya mau tidak mau sebelum kita mengajar, sebelum kita memberikan pelatihan, kita harus mengenali dulu audiens itu sendiri gitu. Lakukan dengan penelitian ataupun dengan pretest dulu ya, evaluasi awal untuk memahami audiens itu sendiri, sehingga kita bisa mengidentifikasi ini perbedaan tingkatan pengetahuannya, ataupun misalkan gaya belajarnya atau preferensi pembelajaran mereka seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah gunakan dengan berbagai media yang pengajaran yang yang beraneka ragam juga. Apalagi sekarang sudah digalakan oleh Kemendikbudristek itu pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Kemudian sediakan juga materi yang mudah dipahami. Mudah dipahami ini dalam artian secara, kalau misalkan audiennya itu ada di auditori ataupun kinestetik ataupun juga visual, maka kita berikan semua gitu. Kalau yang auditory berarti kita harus bagaimana menyampaikannya dengan jelas seperti itu materi yang kita sampaikan. Ataupun mungkin yang visual tadi memberikan dengan spreadsheet yang ada yang menarik seperti itu. Atau yang kinestetik kita berikan umpan balik, kita tanya jawab langsung ataupun dengan role play seperti itu. Itu maka kita harus menyediakan materi itu. Selanjutnya mungkin trik yang berikutnya adalah dukungan partisipasi aktif ya, untuk seluruh audiens. Mereka harus kita libatkan dalam diskusi ataupun mungkin di sebuah lembaga pendidikan, di kelas misalkan kita sebagai pendidik, maka kita harus dua jalur, artinya menjadi bukan teacher center tapi student center seperti itu. Maka di situ bisa
kita adakan diskusi, tugas kelompok, ya, atau misalnya kalau pembelajaran sains dengan eksperimen, sehingga semua tadi yang beraneka ragam audiennya ataupun peserta didiknya bisa terakomodir, ya, bisa terakomodir seperti itu. Mungkin nanti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa ditambahin oleh host, ya, insya Allah bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat seperti itu. Demikian Ustadz dari saya, terima kasih. Selanjutnya Baik. ya baik. Ya, Jazakallah khair ya Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari audiens ya Ustadz, dari Bapak siapa tadi, lupa kami namanya, Bapak Joko ya. Agung, Murtaya. Ya, masih hadir Bapaknya, Bapak Agung ya Mas. Gimana Bapak ya? Insya Allah terpuaskan ya Pak. Ya. Kita minta terlebih dahulu ya Bapak Agung. Dari Coach Asror Purba ada yang ingin ditambahkan, Coach? Suaranya Coach belum terdengar. Belum terdengar, Coach. Ya, Masya Allah Bapak Ibu ya. Ya, kami mau sampaikan kembali kepada Bapak Ibu sambil menunggu ya, Coach Asror Purba prepare mic-nya agar bisa menambahkan jawaban dari Bapak Agung Cahyo. Berikutnya ya, kami akan berikan door prize ya kepada Bapak Ibu nanti ya yang memiliki pertanyaan terbaik ya, dua penanya terbaik akan mendapatkan door prize hadiah dari kami berupa rekaman ya, rekaman langsung, maksud kami adalah rekamannya serta materi dan sertifikat secara gratis. Maka nanti bagi Bapak Ibu yang kami tunjuk untuk bertanya, buat pertanyaan terbaik ya agar mendapatkan door prize ini ya. Silakan Coach untuk menambahkan jawabannya. Terdengar Coach suara kami? Ya, terdengar. Cek 1212, kedengaran nggak suara saya sekarang? Terdengar Coach. Terdengar Coach. Ya, mantap. Oke, baik. Nah, jadi dalam kelas sebetulnya teknik delivery itulah yang paling penting ya, Bapak Ibu ya. Karena kita tahu bahwa dengan menyampaikan secara tepat, audiens kita akan menerima itu dengan baik. Nah, untuk kita ketahui tadi bahwa apapun kelas kita, bahwa mereka akan memiliki 3 jenis cara penerimaan, yaitu secara visual, auditori, ataupun kinestetik. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa ketiga jenis inilah yang ada di dalam kelas kita, maka ketiga bahasa inilah yang harus kita pakai. Jadi contoh umpamanya kita mengatakan seperti ini ya, contoh. Umpamanya, anak-anakku tolong lihat ke sini sebentar. Nah, kalau kita hanya berkata seperti itu kita mengadres hanya untuk anak-anak yang visual, tolong lihat ke sini. Nah, tapi seandainya yang lebih baik adalah kalau kita mengatakan anakku, tolong dilihat, didengar, dan perhatikan saya di depan kelas. Nah, itu tiga-tiganya akan mendapat merasa akan tersentuh oleh kata-kata kita. Tolong dilihat, didengar, dan diperhatikan apa yang akan saya sampaikan. Nah, itu akan lebih bagus. Jadi pengetahuan ini sangat basic ya, basic banget bagi seorang guru, seorang trainer, bahwa dia harus menggunakan ketiga jenis bahasa kepada audiensnya. Jadi bahasa visual, bahasa auditori, dan bahasa kinestetik. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, ya tolong didengar, diperhatikan apa kata saya. Betul sekali Ustaz. Ya, Masya Allah. Terima kasih Uj. Ya, jazakallah khair ya Coach Asror Purba yang menambah ilmu baru bagi saya proses ya. Ya, saya juga baru paham hal ini. Baik Bapak Ibu ya, Masya Allah semakin banyak yang bertanya ya karena sudah kasih
spoiler dapat door prize ya. Ya baik Bapak Ibu, ya kita sudah di jam 21.51 ya. Artinya masih ada kurang lebih 20 menit lagi sebelum acara kita tutup ya. Dari acara-acara kami sebelumnya hampir rata-rata penanya itu adalah dari bapak-bapak ya. Maka kami lihat dari peserta sepertinya yang bertanya itu satu orang dari kalangan ibu-ibu ya. Iya Pak. Yang dapat silakan Ibu ya, kami persilakan kepada Bu Danisa ya yang mau bertanya. Pardon. Ya, syukran kesempatannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita masuk dalam dunia pendidikan, yang pas kebetulan saya masuk di dalamnya, kebetulan saya mengisi beberapa tempat itu, lembaga itu dari usia yang variatif gitu Ustadz. Artinya dari ada TK, juga usia SD gitu kan, terus remaja juga, ibu-ibu juga gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan, pertanyakan adalah bagaimana, adakah satu metode atau cara yang efektif, menguasai satu metode atau cara efektif agar kita bisa menyampaikan dalam satu aktivitas KBM dengan beberapa tempat yang secara umur variatif gitu Ustaz. Dari TK bagaimana kita menyampaikannya, terus SD atau remaja atau bahkan majelis taklim saya pegang gitu kan. Apakah tetap satu-satu kita menguasai atau ada satu metode tapi mencakup semuanya gitu Ustaz? Ya, baik. Ya, syukran. Mana Ibu? Kan, Ibu ya. Baik, jazakallah khair pada Ibu Danisa yang sudah bertanya. Pertanyaannya, Masya Allah, Ustadz dan Coach, pengalaman dari Ibu Danisa sendiri ya. Apakah ada satu metode yang bisa mencakup semuanya? Karena kalangan dari audiensnya adalah beragam, dari anak-anak usia TK, kemudian dewasa, kemudian dari orang tua. Ya, sepertinya hal ini kita mintakan izin ya Ustadz ya, kita mintakan jawaban pertama dulu dari Coach Asror Purba. Kami silakan Coach Asror Purba ya, karena tentang komunikasi. Baik Ustadz, terima kasih. Ibu Danisa, tidak ada bahasa yang bisa meliputi semua jenis kalau kita bilang kedewasaan dari audiens kita. Kita harus berbicara seperti anak-anak karena audiens kita anak-anak. Kemudian kita akan berbicara secara remaja kalau audiens kita remaja. Begitu pula kita harus berbicara secara orang tua kalau audiens kita orang tua. Tidak ada bahasa yang meliputi semuanya. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakannya ketiga-tiganya. Ya, jadi karena kita menggunakan ketiga-tiganya ini, makanya mereka yang terdiri dari anak-anak, remaja dan orang tua, ketiga-tiganya akan bisa menerima informasi dari kita. Jadi mau tidak mau kita harus mengadres satu-satu ya. Umpamanya kita mengatakan ya ini khusus untuk anak-anakku ya, umpamanya anak-anakku harus begini kalau kita mau melakukan cara menghafal ayat-ayat Quran dengan cara yang lebih baik. Nah, bagi anak-anakku yang masih remaja, kita bisa lakukan seperti ini. Begitu juga buat Bapak Ibu yang lebih senior, kita perlu melakukannya dengan cara yang seperti ini. Nah, jadi bahasa kita memang harus mengadres satu persatu ketiga jenis audiens kita itu. Demikian itu. Ya, baik, syukran Ustaz. Ya baik Bapak Ibu, Allah SWT kami ucapkan jazakallah khair kepada Coach Asror Purba. Satu pertanyaan dijawab oleh satu materi, itu menurut kami ya. Gimana Ibu ya, sudah tergambar Bu ya, kita tidak ada dalam komunikasi satu jurus untuk semua, tidak ada. Jadi satu jurus untuk satu audiens.
Masih ada kesempatan waktu ya, kita akan berakhir jam 22.15 insyaallah. Maka yang paling interest nih ya, kita lihat yang wajahnya itu serius ya dari awal sampai hari ini. Maksud kami dari awal sampai jam sekarang, mendengarkan sampai akhir, Masya Allah. Itu ada Pak Dito Anugroho tuh di Taiwan itu, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Betul ya, sesuai dengan request dari Ketua Asrar Purba. Ya. Kami persilakan kepada Bapak Dito Anugroho ya, dari Taiwan, jauh-jauh nih dari Taiwan. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Coach Asrar Purba. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dito Anugroho. Saat ini sedang menempuh studi S3 di Taiwan, tepatnya di Taipei Medical University, dan bidang studi saya itu di bidang rekayasa genetika atau regenerative medicine. Jadi ada dua pertanyaan yang langsung saya tujukan untuk Coach Asrar Purba dan Coach sekaligus Coach Ade Solihin, yaitu yang pertama, bagaimana strategi menjadi coach atau trainer atau teacher yang dirindukan dan dicintai oleh semua audiensnya. Kemudian yang kedua, ini mungkin nanti boleh mohon share pengalaman pribadi yang inspiratif kepada kami semua. Itu boleh pengalaman kegagalan atau pengalaman kesuksesan, atau mungkin pertama kali mengajar atau memberikan trainer gitu, mungkin pertama kali grogi gitu, dan di dalam dunia pengajaran atau training atau teaching. Nah, mungkin begitu aja dari saya. Terima kasih atas pencerahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu bikum fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan sekaligus diborong oleh Bapak Dito Anugroho kepada dua materi. Langsung saja, pertanyaan pertama ya, ini ditujukan ke Coach Asrar Purba dulu tadi ya Bapak ya. Yang pertama, kemudian pertanyaan kedua kepada Bapak Al-Ustadz Ade Solihin. Silakan Coach Asrar Purba dulu deh. Sepertinya Coach Ade Solihin sedang ada urusan. Tinggal off kamera. Silakan Coach. Satu pertanyaan dari Coach ya Coach, yang akan diborong. Baik, Pak Dito ya. Jadi memang kita hendaklah menjadi orang yang menyenangkan Pak di dalam kelas kita. Ya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang menyenangkan di dalam kelas? Bahwa kita memposisikan diri kita adalah sebagai mitra dari murid-murid kita. Ya. Kita jangan artinya, oh saya guru, kamu murid, bukan. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kita berkepentingan dia menjadi pintar. Kita berkepentingan dia mampu, murid-murid kita mampu menerima apa yang kita sampaikan. Dulu saya ingat ada istilah guru killer. Mungkin Pak Dito pernah dengar itu ya, guru killer. Kalau menurut saya istilah guru killer itu adalah hal yang sangat-sangat tidak benar ya. Artinya kalau ada seorang guru killer, artinya membuat murid-muridnya sampai takut, bahkan tidak bisa mengikuti pelajarannya. Kalau saya mengatakannya itu adalah guru yang dengan tanda kutip bodoh. Dia tidak bisa menyampaikan materinya dengan baik kepada muridnya, sehingga muridnya tidak memahami apa yang dia sampaikan. Nah, jadi teknik yang sekarang yang termodern itu adalah kita menjadi sahabat murid-murid kita. Kita berkepentingan murid-murid kita tuh sangat paham apa yang kita bisa sampaikan, dan bahkan kita menyediakan waktu di luar dari jam pelajaran kita. Apa kira-kira yang bisa saya bantu supaya kamu bisa lebih mudah mengikuti pelajaran? Nah, itu kan akan lebih mantap ya, lebih enak bagi seorang murid menerima ada guru yang seperti itu. Pertanyaannya, ada nggak audiens yang sekarang mengikuti materi ini berkata begitu kepada murid? Apa yang saya bisa bantu agar materi pelajaran saya lebih mudah buat kamu untuk itu dari saya Pak. Terima kasih Pak. Masya Allah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Apa yang bisa saya bantu untuk membuat Bapak Ibu semua senang ikut acara malam hari ini, gitu deh. Pertanyaannya diperpanjang sampai jam 12.
Masya Allah, luar biasa. Ya baik, Bapak Ibu, menurut Allah SWT, ya kami ingatkan kembali dan kami sampaikan ulang pada Bapak Ibu, ya terkait pertanyaan malam hari ini yang belum terjawab, ya mohon izin Bapak Ibu untuk mencatat atau memberikan komentarnya ya di dalam kolom chat agar nanti bisa kami rangkum dan bisa kami jadikan satu folder ya, satu dokumen agar nanti pertanyaan tersebut bisa dijawab di dalam grup. Mohon izin Bapak Ibu ya, bagi yang belum terjawab pertanyaannya nanti karena keterbatasan waktu, tidak mengapa kami mohonkan kepada Bapak Ibu untuk membuat pertanyaannya diketik di kolom chat kami. Ya, baik Bapak Ibu dan Allah SWT, dan informasi yang kedua yang kami sampaikan adalah pada Bapak Ibu ya, jangan lupa bagi yang ingin mendapatkan sertifikat rekaman dan materi ya, format telah dikirim oleh admin ya. Silakan Bapak Ibu untuk dimanfaatkan format yang dikirim admin tadi untuk mendapatkan gelar CIET ya. Apa itu CIET? Certified Islamic Education Trainer ya. Baik, kalau begitu Coach Asep Purba, pertanyaan kedua boleh langsung digarap Coach. Coach Adison sedang ada urusan nih Coach. Pertanyaan kedua dari Bapak Editor Bro langsung Coach. Mohon maaf, bisa saya kurang tangkap yang kedua tadi, pertanyaannya apa ya? Oh baik, Jip Coach, pertanyaan kedua begini. Mohon share pengalaman pribadi Coach ya, terkait ya kegagalan atau kesuksesan dalam dunia pengajaran, training atau teaching ya gitu. Pengalaman pribadi yang bisa menginspirasi kami semua, kira gitu Coach. Baik, saya karena berbasis NLP ya, jadi teknik-teknik visual, auditory, kinestetik itu kan yang memang umum kami pakai ya. Nah, jadi kita memang betul-betul harus menerapkan ini dulu, artinya kita petakan dulu murid-murid kita ini ada yang visual kah, ada yang auditori atau yang kinestetik. Nah, saya pernah itu karena terburu-buru saya tidak melakukan itu, jadi saya main tembak saja dan ternyata salah. Nah, ini yang berbahaya ya, kita tidak boleh coba-coba. Saya ternyata salah begitu, saya kira dia anak yang visual, jadi saya berbahasa visual, ternyata tidak sama sekali, dia malah tambah tidak mengerti. Wah, ini saya sampai ya Allah, saya bilang saya salah ini, saya bilang. Nah, tapi itu menjadi masukan ya supaya di kelas-kelas berikutnya harus kita perbaiki. Ini luar biasa nih pertanyaannya Pak Dito ini. Membuka memang, tapi kita harus ya belajar dari kegagalan ya, itulah kira-kira Pak Dito ya, kegagalan bahwa kita memang tidak boleh tuh main tembak aja ya, main asal-asalan aja karena keterbatasan waktulah atau itu hanya alasan aja sebenarnya. Tidak boleh kita lakukan seperti itu Pak. Demikian. Baik, jazakallahu khair Coach Asep Purba yang sudah memberikan jawaban, Masya Allah ya, jawabannya sangat memuaskan. Gimana Bapak Dito? Insya Allah terjawab semua ya Pak pertanyaan Bapak, dan bisa kita ambil sama-sama pelajaran dari pengalaman Coach Asep Purba. Baik, Bapak Ibu rekan Allah SWT, kami buka satu sesi pertanyaan lagi ya, satu penanya ya, sepertinya kita lihat dulu siapa nih kira-kira Coach yang paling antusias. Kita cek dulu ke kanan, ke kiri ya. Biasa. Ya, kita minta kepada Bapak Daryat Nafa ya. Izin Bapak, gambar Bapak putih-putih sini Pak. Sinyal berarti tadi. Kalau umpamanya begini Pak, tidak usah pakai virtual background, jangan apa-apa Pak, kelihatan jelas wajahnya Pak. Jadi kami kenal Bapak ya, dan menambah silaturahmi kita Pak. Ya.
Hati-hati. Sebentar. Ada background. Masya Allah, ya. Nah, begitu bagus Pak. Gitu saja. Ya. Dah. Ya, ya. Ya begitu saja Pak. Silakan Bapak langsung bertanya. Daerah, sebutkan nama Pak, kemudian asal daerah dan pertanyaan. Nah begitu saja Pak. Ya, ya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada host dan pada pembicara yang sangat luar biasa. Saya sudah 2 kali ini ikut, alhamdulillah. Insya Allah ini yang terdengar. Terdengar Bapak sangat jelas. Oh, sangat jelas. Terima kasih. Ini saya langsung ke pembicara yang menurut saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang Pak Asror Purba ini, Masya Allah. Yang pertama Pak Asror, coach berarti ya, itu tadi saya screenshot materinya tadi. Nah, itu kan ada ketika kita menjadi membuka kelas atau trainer kan ada yang menyampaikan, memberi informasi atau mempengaruhi peserta. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita menjadi seorang trainer atau coach itu dalam menyampaikan itu untuk bisa mempengaruhi seluruh peserta itu, tipsnya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, nah dalam struktur presentasi tadi yang disampaikan oleh Coach Asror itu ada pembuka, isi, penutup. Nah ternyata dari ketiga struktur presentasi ini yang sangat-sangat menentukan keberhasilan itu, kata beliau tadi, adalah di pembuka, di openingnya. Nah, ini opening yang bagaimana ya supaya kita itu apa yang akan kita sampaikan itu bisa menarik audiens, bisa menjadi jalan pahamnya audiens, terus bisa meningkatkan semangatnya audiens. Itu bagaimana trik situnya gitu. Terima kasih untuk host dan mohon jawabannya pada Coach Asror Purba. Maaf, saya lupa tadi. Saya Daryat dari Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Daryat yang sudah bertanya. Pertanyaannya langsung ditujukan ke Coach Asror Purba. Ya, izin ya Ustadz. Silakan Coach, pertanyaannya boleh langsung dijawab. Baik, ini sebenarnya ya, kalau di dalam membuka itu kita bagus kalau kita menggunakan sebuah pertanyaan. Saya ambil contoh ya, Bapak Ibu sekalian, sejak kita merdeka sampai dengan tahun 2023 sekarang ini, pernahkah terpikir oleh Bapak Ibu sudah berapa orang menteri pendidikan kita? Kalau saya bertanya seperti itu, apa yang ada di dalam pikiran kita? Kita akan menghitung, ya sudah berapa. Nah, tidak usah repot-repot Bapak Ibu ya. Menteri pendidikan kita sejak kita merdeka sampai sekarang ini ada sudah 35 orang. Kita merdeka baru 78 tahun. Kita sudah punya menteri pendidikan 35 orang. Artinya setiap 2 tahun sekali, secara average, setiap 2 tahun sekali kita ganti menteri pendidikan. Lalu bagaimana kita bisa mengharapkan pendidikan kita bagus? Bapak Ibu, dengan mengawali sebuah presentasi dengan menggunakan pertanyaan seperti itu, orang langsung berpikir dan dia akan konsen, fokus kepada kita. Nah, itu salah satu tekniknya ya. Ada lagi dengan teknik memberikan suatu data, ada lagi dengan teknik
memberikan ungkapan. Dan sesungguhnya ini sudah ada dalam struktur kalau kita mau memberi ceramah. Ceramah kita kan begitu kan, diawali dengan mengucapkan salam, kemudian hamdalah, kemudian sholawat. Kita kutip sebuah ayat. Nah, ayat inilah yang akan kita kembangkan kemudian dalam materi kita yang akan kita sampaikan. Nah, sebetulnya sama persis seperti itu, Pak Daryat. Nah, jadi kita perlu untuk membuat orang berpikir, ya. Jadi dengan dia berpikir, dia akan konsentrasi dengan apa yang akan kita sampaikan. Kira-kira begitu, Pak Daryat. Itu berarti teknik opening untuk mempengaruhi ya? Betul. Betul. Jadi orang akan terpengaruh dengan pertanyaan. Atau umpamanya kalau saya bertanya, Bapak Ibu pernah nggak tidak tertawa dalam satu hari? Saya tanya begitu. Kita akan berpikir kan, pernah nggak ya aku tidak tertawa? Nah itu membuat kita konsentrasi. Konsentrasi mengikuti selanjutnya. Begitu kira-kira, Bapak. Terima kasih, Coach. Luar biasa. Saya juga baru tadi mohon diulang apa tadi ya, untuk apa yang 3 hal itu yang ketika ada yang visual, yang apa tadi? Saya lupa. Ya, visual, auditory, dan kinestetik. Iya, itu caranya bagaimana tadi? Yang host juga baru tahu tadi. Visual itu anak-anak kita atau murid kita itu dia menangkap materi kita itu secara visual, secara gambar, secara apa gitu ya. Nah, kalau yang auditory itu dia lebih konsentrasi kepada apa yang kita katakan, bahasa kita. Sementara yang kinestetik dia lebih suka kalau kita menyuruh dia melakukan itu. Umpamanya, coba kamu maju ke depan kerjakan soal ini. Oh, dia lebih senang daripada kita bertanya atau sebagainya. Kira-kira begitu. Yang supaya tiga-tiganya dapat itu tadi apa yang apa? Oh, kalimatnya, oke. Iya, kalimatnya. Contoh ya kalimatnya. Iya, anak-anak tolong perhatikan, dengarkan, dan lihat kepada apa yang akan saya sampaikan. Nah itu. Perhatikan, lihat, dan dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Dengarkan, dan lihat. Oh, lihat. Oke. Terima kasih. Masya Allah. Ilmu luar biasa. Sini saya dari 2008 jadi guru, Masya Allah, baru. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Baik. Masya Allah, Bapak Ibu ya. Ternyata ilmu-ilmu yang kita dapatkan malam hari ini ya, itu sebuah hal yang baru bagi yang pertama kali paham, Bapak Ibu. Kayak tadi saya, apa yang bisa membuat Bapak Ibu sekalian senang ya ikut agenda malam hari ini, apa bisa saya lakukan. Jawaban Bapak Ibu mungkin pertanyaannya diperpanjang sampai jam 12 malam. Masya Allah. Luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, karena Allah SWT ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22:14, artinya insya Allah 1 menit lagi kita akan padakan ya Bapak Ibu. Mohon izin dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Pertanyaan yang belum terjawab jangan kecil hati. Tadi kami sudah sampaikan untuk menyampaikan di kolom komentar ya di chat kita. Atau pertanyaannya kami rangkum dan insya Allah akan kita sampaikan ke pemateri agar dijawab secara pribadi dan insya Allah akan kita sampaikan juga ke dalam. Ya, Bapak Ibu, berkat Allah SWT, insya Allah agenda malam hari ini nggak berhenti hanya di sini saja. Nantikan agenda-agenda kami yang lain dan terus stay tune ya. Pandangin terus grup kita di LTK Generasi Fakfitin. Insya Allah akan ada program-program berikutnya yang akan buat Abdul Wahab Absar. Aduh, ketahuan saya. Aduh. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa bikin ade